Shalom leader, kita semua pasti setuju kalau keluarga adalah sesuatu yang penting, bahkan kita menempatkannya di atas pelayanan. Terkadang itu dijadikan sebuah alasan utama bagi setiap kita untuk tidak melayani Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada sebuah yang ekstrim yang berkata seperti ini, kalau kita melayani urusan rumah Tuhan, maka Tuhan yang akan mengurusi rumah tangga kita alias keluarga kita. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang di podcast leadership. Kali ini yang berjudul Family or Ministry. Dan tentunya kita akan berbincang santai dengan seorang hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Stefanus Siono. Shalom Pak Siono. Shalom. Senang sekali hari ini bisa ketemu Pak Siono. Bagaimana kabar Pak Siono hari ini? Baik, sangat luar biasa baik. Kabar Pak Hendra? Oh, saya juga baik. Ya. Puji Thank you Tuhan. Pak Siono. Dan hari ini kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita akan bicara tentang family or ministry. Ya, karena ini untuk kepentingan podcast leadership kita, supaya leader-leader yang ada di GMS Surabaya ini benar-benar mereka tahu apa yang harus mereka ambil ketika mereka melayani Tuhan, mereka juga melayani keluarga mereka, dan biar dapat insight-insight yang baru dari Pak Siono hari ini. Ya. Dan saya rindu hari ini saya mulai dengan baca firman Tuhan, kitab Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-57 sampai 62. Saya bacakan buat kita semua. Perikopnya dengan jelas dikatakan seperti ini, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain lagi, ikutlah aku. Ya, 2 kali Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, kita dengan jelas melihat bagaimana ada bukan cuma seorang muda, tapi ada 2 orang itu tadi. Ketika mereka mau mengikut Yesus, dengan jelas Yesus di kalimat ayat yang terakhir tadi, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi beritakanlah kerajaan Allah. Nah, saya rindu bertanya sama Pak Siono, bagaimana Pak Siono menyingkapi ayat ini? Sebenarnya lebih penting mana? Pelayanan atau keluarga dari perikop tema ayat ini, Pak Siono? Ya, dari ayat ini sebetulnya Yesus sedang mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus pasti tidak dengan sengaja mengajarkan untuk kita tidak menghormati orang tua, sehingga untuk menguburkan ayah ibu juga tidak boleh. Pasti bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Tetapi ada sebuah prinsip yang Yesus mau ajarkan bahwa kita itu harus lebih mengasihi Tuhan dibanding kita mengasihi bahkan keluarga kita. Kasih kita harus lebih utama, kasih kita harus lebih besar, kasih kita harus lebih tertuju itu kepada Tuhan, melebihi kepada keluarga. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, kita pasti mengasihi keluarga kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mengasihi keluarga kita, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Nah, tadi di ayat itu disampaikan, ya, sepertinya ada sebuah pertentangan. Kok Yesus melarang orang menguburkan orang tuanya lebih dulu? Nah, saya mau tambahkan satu ayat yang bahkan mungkin lebih ekstrim daripada ayat tadi. Ya. Di Lukas pasal 14, ayat 26, Yesus berkata begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri,
ia tidak dapat menjadi muridku. Apa yang dikatakan Yesus dalam ayat yang baru saja saya bacakan, itu seolah-olah bahkan lebih ekstrim. Kita harus membenci keluarga kita, bahkan istri, orang tua, anak, kita harus benci. Ya. Tapi sebetulnya bukan, Yesus tidak mengajarkan untuk kita membenci secara literal. Tetapi maksud daripada ayat ini adalah kasih kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih saya kepada istri saya. Kasih saya kepada Tuhan harus lebih utama daripada kasih saya kepada anak saya, orang tua saya, bahkan nyawa saya sendiri. Ya. Jadi itu prinsip yang Tuhan sedang ajarkan. Ya. Jadi bukan berarti kita harus membenci keluarga, kemudian kita nggak mau urus keluarga, yang kita harus urusi pekerjaan Tuhan, tidak. Ya, nah jadi terhadap pribadi Tuhan, kita harus punya kasih kita yang melebihi kasih kita kepada keluarga. Karena itu justru menjadi modal dan jaminan bahwa kita akan mengasihi keluarga kita. Ya, seperti itu. Saya setuju sih dengan cerita Pak Siono, karena buat saya pernah mengalaminya, Pak. Karena pada waktu saya menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, tahun 2001, itu sebuah pergumulan yang bukan pergumulan yang gampang. Ya, saya nggak cerita ke belakang-belakangnya, tapi detik ketika saya tahu saya disetujui oleh khususnya papi saya, disetujui, aku mau kamu jadi hamba Tuhan, tapi pesan papi, jadi hamba Tuhan yang baik, itu hari Sabtu. Saya mengalami masa aniaya paling besarnya Jumat malam itu, Pak. Jelas itu. Dan saya tidak perlu cerita ke belakang-belakangnya, cuman di dalam pergumulan yang saya alami itu, saya merasa kayak gini, Tuhan, aku ini sudah mau loh memberikan hidupku loh, melayani kamu sepenuh waktu. Dan itu pun belum totalitas 100% di dalam hati saya, karena saya tahu ya pasti punya tujuan yang lainnya gitu. Ya, tapi di satu sisi juga kalau zaman dulu itu sering saya dengar cerita-cerita khotbah-khotbah hamba Tuhan itu, kalau ngomong prioritas yang nomor 1 biasanya pasti jelas Tuhan, nomor 2 keluarga. Pasti Pak Siono juga ingat, biasanya yang zaman dulu ngajarkan seperti itu. Ketiga mungkin pekerjaan atau pelayanan. Jadi waktu saya memutuskan itu, saya ini cuma mikir kayak gini, Tuhan, kalau saya beneran jadi hamba Tuhan, kayak seperti firman Tuhan ngomong, harus ninggalkan kayak kisah Lukas tadi, atau mungkin ekstrimnya seperti yang Pak Suyono baca ayatnya tadi. Kalau memang itu terpaksa Tuhan aku mau. Jujur saya dulu juga ngomong kayak gitu Pak Suyono. Cuman saya ngomong, kalau boleh Tuhan, jangan. Tapi saya tahu poinnya, makanya kenapa saya setuju dengan Pak Suyono ngomong itu lebih, Tuhan itu tidak mau di nomor 2 kan, Tuhan mau dia yang nomor 1. Kita betul. Mengasihi dia. Yeah. Dan dari situ saya belajar gitu. Memang ya kasih kita yang utama sih kepada Tuhan sih kayak gitu. Nah, selanjutnya lebih gini Pak Siono, saya mau tanya kira-kira dari cerita yang tadi ya, biar lebih detail lagi. Kadang masih ada orang-orang yang pemahamannya mungkin masih bingung Pak. Yeah. Ya. Kalau simpelnya lebih utama mana Pak Siono? Keluarga atau pelayanan? Ya. Oke. Sebelum saya jawab kepada itu, kita harus tahu dulu. Kita harus bisa membedakan mengasihi Tuhan dengan mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu 2 hal yang berbeda. Yang dimaksud oleh ayat tadi, baik yang Pastor Hendra sampaikan maupun yang tadi saya tambahkan, itu bicara soal Tuhannya. Bukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus mengasihi Tuhan secara pribadi, itu lebih dari kita mengasihi keluarga kita. Justru itu yang menjamin kalau kasih kita kepada Tuhan luar biasa, kita pasti mengasihi keluarga kita. Tapi kalau kita berbicara soal pekerjaan Tuhan atau yang sering disebut dengan istilah pelayanan, nah ini berarti kita bicara soal prioritas. Ya. Nah kalau bicara tentang prioritas,
saya selalu setuju mengatakan bahwa yang pertama itu Tuhan. Pribadi Tuhan. Itu harus menjadi yang utama. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua hukum Tuhan itu kalau diperas cuma jadi satu. Ya, hukumnya akan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budi. Segenap itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Nah, setelah itu prioritas kita yang kedua barulah keluarga. Setelah Tuhan baru keluarga. Ya. Setelah keluarga itu adalah pekerjaan. Ya. Barulah setelah itu pekerjaan Tuhan atau pelayanan. Ya. Kenapa saya berkata pekerjaan itu juga perlu prioritas? Karena orang Kristen seringkali membeda-bedakan atau mendikotomikan bahwa kalau sesuatu yang kita lakukan dalam konteks gereja itu rohani. Tapi kalau kita lakukan itu di luar konteks gereja itu sekuler. Contoh bangun bisnis itu sekuler. Ya, tapi kalau jadi worship leader, khotbah, ya kan, jadi kolektan misalnya, ini rohani. Saya terus terang, saya nggak sependapat dengan hal itu. Ya, bagi saya segala sesuatu yang dikerjakan dan dibangun oleh anak Tuhan haruslah jadi rohani. Dia bangun pekerjaan pelayanan itu harus rohani. Keluarganya itu rohani. Jadi ketika dia merawat keluarga, ketika dia sebagai kepala keluarga menjadi pencari nafkah, bagi saya itu artinya melayani Tuhan. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Nah, sayangnya anak Tuhan tuh sering mendikotomikan bahwa kalau yang ini nggak ada urusannya dengan kata gereja, ini sekuler. Ya, contoh, liburan dengan keluarga, anak istri, itu senang-senang sekuler. Bagi saya, itu pelayanan. Karena itu membangun kebersamaan dengan mereka. Di situ kita bisa dengan hati yang bersih, murni, dengan pikiran yang fresh di waktu libur itu, kita bisa curhat, kita bisa ngobrol, kita bahkan cerita hal yang kalau kita ceritakan kepada orang lain memalukan, itu kita bisa cerita kepada istri dan anak-anak kita. Dan itu menjadi sebuah persekutuan koinonia yang luar biasa. Ini pelayanan. Ya. Saya bangun bisnis. Ya. Tentu karena bisnis ya harus menghasilkan uang. Nah, uang seringkali diidentikan dengan mamon yang tidak boleh disembah. Jadi ini dunia sekuler. Harusnya tidak. Kalau saya anak Tuhan, saya bangun bisnis saya harus jadi rohani. Bisnis saya adalah pelayanan saya. Kalau Tuhan berkati saya dengan perusahaan yang besar, saya punya karyawan 200 orang. Itu 200 itu jemaat saya gembala sidang. Mereka ini domba yang tidak bergembala. Saya harus jadi bapak buat mereka. Melayani mereka. Makanya saya sering berkata kepada pengusaha-pengusaha Kristen, jangan kamu menggaji karyawan sekecil-kecilnya, supaya kamu bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya buat kamu. Lihat apa yang terjadi dengan kehidupan karyawan kamu. Memang kita tidak akan memberikan seperti kita memberi mereka keuntungan seperti keuntungan yang kita peroleh. Tentu tidak. Kita sebagai ownernya kita harus terima keuntungan terbesar. Tapi kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka juga. Kenapa? Karena ini pelayanan. Ini dunia yang rohani buat saya. Nah, kalau kita tidak mendikotomikan itu, kita bisa jadi jernih melihat. Gitu loh.
Oh, kalau ternyata karena sebuah urgensi yang penting, saya harus menangani bisnis saya dulu. Saya harus menangani anak saya dulu. Ini rohani, gitu loh. Saya tidak merasa bersalah dan berdosa ketika ya saya katakanlah harus meminta izin kepada otoritas rohani saya kalau maaf kali ini ya saya belum bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini karena saya mau melayani anak saya. Jadi pengertian itu yang harus dibangun lebih dulu menurut saya. Supaya pada akhirnya ketika kita menetapkan prioritas-prioritas, itu semuanya jadi clear, jadi jelas buat kita. Bahwa prioritas ini semuanya rohani. Sehingga kita akhirnya tidak mempertentangkan ya, yang rohani dan sekuler. Kalau saya menolak sebuah undangan pelayanan karena waktu yang sama saya harus menemani anak saya karena anak saya waktu itu sedang dalam kondisi yang membutuhkan saya ya itu saya tidak merasa bersalah. Tidak berarti saya lebih mengutamakan keluarga daripada pelayanan, bukan. Kenapa? Karena saya melayani anak saya itu pun sebuah pelayanan. Gitu. Nah, dari situlah kita baru bisa memilah itu dengan baik. Luar biasa, Pak Suyono. Saya senang sih. Yang pertama itu merefresh buat saya pribadi, juga mungkin setiap teman-teman yang mendengarkan. Yang pertama dibedakan kalau kita mengasihi Tuhan itu beda dengan mengasihi pekerjaan Tuhan. Betul. Dan itu yang harus kita ingat, itu fondasi dasar kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, terberkati sekali dengan Pak Suyono ini tadi, jangan dipisah-pisahkan. Sebetulnya yang kita lakukan sehari-hari semua untuk Tuhan, itu pelayanan. Bukan cuma karena melakukannya di gereja itu pelayanan, sedangkan di luar gereja bukan. Dan ini merefresh buat setiap kita gitu. Jadi bahkan firman Tuhan ngomong segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Ya, jadi ya benar-benar luar biasa. Ini merefresh buat setiap kita, Pak Suyono. Ya, tapi ada juga kayak gini, Pak Suyono. Tadi kan sempat nyinggung juga ya, kan keluarga lebih di atasnya lah dari ketimbang pelayanan tadi. Kan kesannya kayak gini, keluarga itu lebih utama. Jadi kalau ketika kita melayani keluarga, apakah itu sudah cukup? Cuman sekedar kita melayani keluarga kita, kan itu sudah termasuk itu pelayanan dengan yang kita ngobrol-ngobrol tadi kan, walaupun nggak di konteksnya gereja. Ya. Apakah perlu kita masih melayani yang di luar? Perlu. Kayak gitu. Perlu. Walaupun keluarga adalah sebuah pelayanan, tetapi memang kita harus melayani semuanya. Kisah Rasul aja berkata, jadilah engkau saksiku di Yerusalem. Dimulai dari Yerusalem kita memang, keluarga kita. Ya, tapi dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh ujung bumi. Jadi memang kita harus melayani semuanya, karena hidup kita itu harus punya gaya hidup melayani. Kita orang lain berhutang. Yesus mati buat kita, penebusannya itu membuat kita jadi anak-anak Tuhan. Jadi kita itu harus melayani semuanya, tidak hanya keluarga saja. Ya. Kalau keluarga saja, hidup kita tidak akan jadi berkat juga bagi orang lain. Ya. Tapi bukan berarti kalau saya melayani orang luar, saya mengabaikan keluarga saya. Ya. Saya melayani jadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan, saya mengabaikan kepercayaan Tuhan untuk usaha bisnis saya. Saya kasih contoh. Saya pernah ketemu dengan orang yang rajin melayani pekerjaan Tuhan. Sampai tokonya itu tidak diurus. Diserahkan begitu saja sama pegawainya, dia jadi orang Kristen maha hadir. Semua konteks pelayanan pekerjaan Tuhan, dia kerjakan dari Senin sampai ke Senin. Suami istri. Akhirnya pegawainya korupsi. Akhirnya tokonya bangkrut.
lalu dia nyalahin Tuhan. Nggak bisa. Kalau Tuhan percayakan dia toko, dan toko ini rame sebetulnya, loh ini harus jadi pelayanan buat dia. Lewat itu dia bisa jadi bendahara kerajaan Allah untuk menyalurkan berkat Tuhan. Lewat itu dia bisa memberi nafkah kepada keluarganya, karena memang itu tanggung jawab rohani dia. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa ini semua rohani dan ini adalah tanggung jawab yang kita harus kerjakan sama Tuhan. Jadi nggak boleh hanya keluarga, terus jadi keluarga di luar keluarga nggak boleh. Karena saya juga pernah ketemu dengan orang yang sangat ekstrim. Bahkan ekstrimnya itu betul-betul bagi dia nggak hanya melayani orang luar itu nggak penting, tapi ke gereja pun dengan orang percaya lain nggak penting. Hanya keluarganya tok, istri dan anak-anaknya. Bagi dia ini gerejanya, bagi dia ini pelayanannya, ya sudah hanya itu saja. Ya, menurut saya ini salah besar. Salah besar. Memang kita harus mengutamakan keluarga, tapi kita juga harus berbuah untuk melayani di luar keluarga kita. Contoh ya, saya ini pengajar tubuh Kristus. Banyak undangan pelayanan, ya. Tapi saya tidak pernah mau saya itu melayani kota A, lanjut kota B, lanjut kota C, lanjut kota D. Nanti baru kira-kira 3 minggu saya pulang ke rumah. Kalau saya sampai rumah dan pola pelayanan saya seperti itu, anak saya yang menyambut saya itu akan tanya begini, "Om siapa ya Om?" Saya ketika melayani, ketika saya melihat beberapa hari, saya walaupun melayaninya jauh sampai ke Papua, terbangnya jauh, tapi saya nggak mau lanjut ke kota-kota lain. Cukup, kalaupun harus ke kota lain, maksimal 2 kota. Saya mesti pulang dulu. Kenapa? Saya punya pelayanan yang juga saya harus prioritaskan, yaitu melayani keluarga. Saya nggak mau anak-anak kehilangan saya. Tapi saya juga tetap melayani di luar. Jadi itulah yang menjaga keseimbangannya. Ya, hidup kita memang harus berbuah, jadi berkat bagi semua orang. Makanya firman Tuhan juga mengatakan, kasihilah Tuhan, lalu kasihilah orang terdekatmu, keluarga dan sebagainya, barulah engkau mengasihi semua orang. Ya memang harus seperti itu. Ya, tapi nggak boleh ekstrim hanya keluarga saya tok, karena keluarga itu prioritas penting dan ini pelayanan yang utama. Enggak. Gitu. Saya bahkan berkali-kali ketika saya pergi pelayanan dan harus meninggalkan anak saya ngomong sama mereka, "Nah, dengan kalian mengizinkan untuk papi pelayanan keluarga, sebetulnya kalian pun melayani. Ya, dengan kalian mengizinkan, kalian mendoakan supaya di tempat di mana papi melayani, mereka diberkati. Sebetulnya doa dan izin kalian itu sudah membuat kalian sebenarnya juga ada di dalam pelayanan. Karena berarti papi ini melayani secara tim. Keluarga, anak istri juga support dari tempat yang jauh. Nah itu cara saya mengajar anak-anak saya. Untuk menghargai pekerjaan pelayanan di luar rumah kepada orang lain. Dan itu yang akhirnya mendorong mereka juga, akhirnya mereka juga tahu hidup mereka juga harus jadi berkat buat orang lain. Gitu. Ya. Oh, luar biasa Pak Siono. Tapi ini Pak Siono, ini kan dari sharingnya Pak Siono ini, Pak Siono sudah ngerti gitu, bisa memilah gitu kan, maksudnya bisa ngerem kalau tadi harus pelayanan keluar terlalu lama, harus balik dengan keluarga. Kan untuk menjaga keseimbangan itu semua tadi. Nah itu dari pihak Pak Suyono ngerti, tapi terkadang kita semua ini kadang nggak ngerti Pak Suyono. Jaga keseimbangannya itu gimana? Bagaimana kita menemukan keseimbangan antara kita harus ya melayani keluarga atau melayani di luar? Mungkin Pak Suyono punya tips-tipsnya atau saran-sarannya. Ya menurut saya sama seperti yang tadi saya sampaikan, prinsip pertama itu, semua ini pelayanan, keluarga itu juga pelayanan.
pekerjaan Tuhan juga pelayanan. Ya. Pekerjaan kita sendiri pelayanan, ataukah itu bisnis, ataukah kita ini full time di sebuah gereja. Itu juga pelayanan. Gitu. Semuanya pelayanan. Jadi dengan tidak mengkotak-kotakkan area-area ini, ya, kalau ini bukan pelayanan, ini sekuler, ini rohani, akhirnya kita akan punya pemahaman yang benar tentang hal itu. Itu yang pertama, supaya kita bisa menyeimbangkan. Yang kedua adalah ketika waktunya berbenturan, ya, dan harus memilih, disitulah kita harus melihat urgensinya yang mana lebih dulu. Tidak bisa juga misalnya ada jemaat saya yang sudah tinggal nafas terakhir, ya, saya diberitahu untuk datang mendoakan, menguatkan dia, sudah dalam kondisi kritis, terus saya mengatakan bahwa, oh ini keluarga saya lebih penting kok. Ya nggak bisa, memang keluarga saya juga penting, saya juga perlu mendampingi keluarga saya, tapi urgensinya adalah ini orang harus segera saya datang mendoakan, menguatkan dia. Gitu. Jadi dilihat urgensinya yang mana. Ya. Nah yang ketiga tentu saja juga minta hikmat Tuhan. Meminta hikmat Tuhan. Kenapa? Karena tidak setiap panggilan pekerjaan Tuhan itu sebetulnya Tuhan utus kita ke sana. Ya. Jadi banyak orang yang hantam kromo, pokoknya yang penting yang namanya pekerjaan Tuhan itu pokoknya tidak boleh ditolak. Kenapa? Ini pekerjaan Tuhan. Gitu. Kalau menolak dosa, ya minta hikmat Tuhan. Apakah betul bahwa memang Tuhan utus saya untuk jadi berkat di tempat itu? Kalau tidak dapatkan kemantapan itu, damai sejahtera untuk hal itu, menurut saya harus berani menolak dengan alasan yang baik. Harus berani menolak dengan alasan yang baik. Berarti kan gini ya Pak Siono ya, tadi caranya untuk menjaga keseimbangan itu ya jangan kita kotak-kotakkan gitu kan. Ya. Yang kedua ini tadi urgensi. Lihat urgensi. Nah, urgensi ini kalau menurut saya ini kadang hati manusia ini siapa yang tahu kan kayak gitu Pak Siono. Kalau ketiga ngomong hikmat ya sudah jelas itu hikmat dari Tuhan. Nah mungkin Pak Siono punya pengalaman pribadi yang paling ekstrim Pak untuk yang tentang keseimbangan ini. Yang mana ini lebih perlu keluarga atau apa mungkin yang supaya ini buat saya supaya kita ini dapat gambaran gitu. Karena kan itu tadi memang barrier yang Pak Siono sudah kasih itu tadi urgensi apa. Kadang kita ini masih yang poin saya kadang yang agak sulit itu nomor 2 Pak, urgensi itu Pak. Ya. Kadang merasa aku penting, padahal bagi keluarga itu enggak penting. Kadang nggak gitu. Nah maksud saya supaya kita nangkep Pak Siono punya nggak pengalaman paling ekstrim yang kayak gini buat Pak Siono di bergumulnya ini apa sih ini? Kalau bergumul sampai harus milih yang mana enggak, tetapi urgensinya saya selalu tolok ukurnya adalah jiwa. Apakah jiwa ini yang dihubungkan dengan keselamatan? Karena itu kan yang terpenting. Ya, jadi kalau ternyata kedatangan saya urgensinya adalah supaya orang ini bisa mendapatkan keselamatan, saya harus berani untuk menyisihkan yang lain untuk dinomor sekiankan. Contoh misalnya kalau konseling gitu aja Pak, mau perceraian gitu kira-kira. Ya. Sementara yang keluarga mau ngajak Pak Siono tetap sudah janji harus pergi bareng. Ya, misalnya seperti itu. Nah, saya melihat dulu ya, apakah memang pasangan ini ya itu betul-betul orang yang bisa mendengar apa yang saya nasihatkan. Ya. Kan ada orang yang sebetulnya datang bertengkar, kondisinya katakanlah sudah parah, tapi sebetulnya untuk minta pembelaan, bukan mau minta nasihat. Nah, orang yang seperti ini, saya dapat hikmat dari Tuhannya adalah orang seperti ini dinasihati kayak apapun tuh sebenarnya nggak nganu, dia hanya mau cari pembelaan, ya kan? Bagi saya ini bisa saya tunda. Karena apa? Karena orang seperti ini hanya minta pembelaan saja. Ya.
nggak butuh nasihat sebetulnya. Hanya minta supaya dia yang dibela, pasangan yang salah. Tapi kalau saya lihat bahwa dua-duanya memang dalam kondisi kritis dan mereka betul-betul, saya mau nasihat nih, saya butuh ditolong ini. Tapi hati mereka lembut untuk dinasihati, saya ngelihat ini urgensinya tinggi sekali. Jadi memang mau nggak mau kalau diperhadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama sulit, ya harus ngelihat ini efektivitasnya kalau saya ketemu duluan, ini akan sangat mungkin bisa segera diselamatkan. Atau cuma berdebat. Karena yang ini juga penting. Anak saya lagi butuh dalam kondisi dia lagi down, butuh saya. Ya, untuk saya kuatkan dia. Ya. Mana yang saya bisa tunda lebih dulu? Nah tentu harus melihatnya case by case. Makanya saya ngomong tadi yang ketiga, butuh hikmat Tuhan. Butuh hikmat Tuhan. Itu nggak bisa dirumuskan menurut saya. Nggak bisa diformulasikan. Kayak tadi pertanyaannya tidak bisa sesederhana itu. Kalau keluarga saya butuh saya, sama ini urgen banget juga ini mau bercerai, gimana? Nah, disitulah butuh hikmat Tuhan. Butuh hikmat Tuhan. Makanya saya tanya itu kan kadang kita ini pinter Pak, kalau mau ngeles gitu pinter Pak. Jadi paling nggak ada patokannya kayak gitu tadi, urgensinya hikmat apa gitu supaya ya nggak jatuh ke ekstrem yang sini atau ekstrem yang berikutnya. Butuh hikmat, makanya betul. saya tanya. Iya betul. Karena yang mau cerai mungkin ada 1000 keluarga atau 100 keluarga gitu, ya kan? Sementara keluarga saya sendiri internal juga butuh. Saya ada di situ, saya melayani. Nah mana yang ya tentu butuh hikmat Tuhan. Bagaimana memutuskan sebuah pilihan, dua pilihan yang sama-sama urgensinya tinggi gitu. Butuh hikmat Tuhan. Gitu. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Satu hari saya diteguhkan ketika anak saya yang paling kecil. Saya punya 3 anak, laki-laki, perempuan. Nah anak saya yang paling kecil yang perempuan ini satu hari lulus SMP mau masuk SMA. Nah, untuk dia masuk SMA itu memang dia lah pakai jalur prestasi ya, pakai nilai dan sebagainya. Tapi dia harus melewati tes wawancara. Nah, ketika tes wawancara itu kan dia harus sendirian menghadapi penguji. Setelah tes wawancara itu selesai, saya tanya, tadi ditanya apa nak gitu loh. Terus dia ngomong begini, tadi salah satu pertanyaan dari pengujinya itu gini, idola kamu siapa? Nah, yang ditanya idola kamu siapa ini anak umur belasan tahun. Kan biasanya jawabannya ya entah Blackpink atau apalah gitu kan. Nah, ketika dia jawab, dia nggak perlu berpikir panjang. Idola kamu siapa? Dia langsung spontan jawab. Pengujinya tuh kaget dengar jawaban dia. Kenapa? Karena dia berkata, idola saya itu papa mama saya. Pengujinya itu kaget lalu tanya, loh kok bisa? Kok idola kamu mama kamu? Karena pengujinya pasti mungkin dia berpikir ya, jawabannya mungkin entah Blackpink entah apa gitu kan. Kok ini papa mamanya gitu loh. Terus dia ditanya, loh kok bisa papa mama kamu itu idola kamu? Terus dia jawab, kenapa papa mama saya idola saya? Karena kapanpun, kondisi apapun, saya butuh mereka. Mereka selalu ada buat saya. Tuhan. Dari situ saya tahu semakin diteguhkan bahwa memang keberadaan seorang suami buat istri, orang tua buat anak, itu pelayanan yang luar biasa. Itu sangat rohani. Ya, itu sangat rohani. Nah, cuma kalau pertanyaannya, ini milih yang mana, ini dan ini, nah, ya tentu butuh hikmat Tuhan. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda. Bukan berarti kalau yang konseling ini butuh bisa ditunda, saya dahulukan keluarga, terus saya nggak mau melayani, bukan berarti begitu. Saya tetap melayani, tapi mana dulu yang saya mesti prioritaskan dalam situasi yang memang harus memilih. Butuh hikmat Tuhan. Oke. Iya Pak. Thank you. Ini Pak, saya mau tanya gini ya, berarti apakah Pak Siono ini percaya bahwa pelayanan yang Pak Siono lakukan ini
sudah cuman bukan jadi berkat yang bukan masalah di kotak-kotakan lagi Pak ya, tapi sudah jadi berkat juga buat keluarga Pak Suyono ya, setiap yang Pak Suyono lakukan itu. Iya, saya yakin itu karena saya lihat buahnya dalam kehidupan anak-anak. Saya lihat ke buahnya. Ya kalau perlu saya beri contoh, misalnya tadi anak saya yang paling kecil. Contoh yang lain, anak saya yang laki gitu loh. Satu hari digodain sama istri saya. Gitu. Dia beritahu, kok mami lihat salah satu teman perempuan kamu itu kok nganu ya perhatian sama kamu. Oh ya perhatian, memang itu salah satu teman dekatku katanya. Terus istri saya godain, cantik loh katanya. Kamu ada hati nggak sama dia gitu. Ya. Terus jawaban anak saya di luar dugaan, gitu. Dia ngomong begini, mami nggak usah khawatir, aku nggak mungkin pacaran sama dia. Istri saya gantian kaget, loh kok bisa? Iya, karena dia bukan orang Kristen. Memang dia cantik, dia pintar. Dari sisi seorang pria muda, ya itu kira-kira idaman lah, gitu ya. Cewek idaman gitu. Tapi dia dengan tegas berkata, aku tidak mungkin pacaran sama dia. Karena dia bukan orang Kristen. Dari situ saya tahu bahwa nilai-nilai yang saya dan istri saya tanamkan buat anak-anak itu menunjukkan buahnya di kemudian hari. Waktu mereka kecil belum, tapi ketika mereka sudah harus mengambil keputusan, ketika mereka sudah harus mengambil sebuah pilihan dalam hidupnya harus begini harus begitu, mereka tuh punya nilai yang unggul, nilai kerajaan Allah yang mereka pegang dalam hidup mereka. Nah, ada banyak contoh sebetulnya di keluarga yang seperti itu. Contoh lagi misalnya, sebelum saya berangkat ke Surabaya ini, anak saya yang nomor 2 itu lagi bangun satu usaha. Terus tiba-tiba dia harus berhadapan dengan klien. Kliennya dia jam 10 pagi. Dia sejak tadi malam sudah WA saya. Besok pagi jam 6, jam 7 aku didoain ya. Karena ini pengalaman pertama buat aku harus berhadapan dengan klien seperti apa. Ya, supaya aku tahu apa yang harus aku sampaikan dan sebagainya. Dari situ saya menyadari bahwa ternyata semua yang kita tanamkan ketika mereka masih kecil itu ternyata buahnya sekarang ini kami bisa lihat. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa kalau kita punya cara berpikir seperti itu, bahwa apa yang ada pada kita itu semuanya adalah pelayanan, dan kita harus serius di situ melayani, itu akan ada buahnya yang luar biasa. Nah, termasuk misalnya para pemimpin yang mereka memang full time ya melayani Tuhan. Jadi mereka pun teman-teman ini harus belajar untuk memprioritaskan mana yang harus prioritas. Karena gini, kesuksesan sejati itu dilihat dari keluargamu. Pelayananmu berhasil atau tidak, lihat keluargamu dulu. Bisnismu berhasil atau tidak, itu suksesnya sukses sejati bukan, itu dilihat dari keluarga. Kalau bisnisnya menjadi besar dan berhasil, tapi ternyata keluarganya hancur, bagi saya itu bukan sukses yang sebenarnya. Orang pelayanan, hebat dipakai Tuhan luar biasa. Wah, di atas mimbar, waduh, begitu mengagumkan gitu. Tapi kalau keluarganya itu hancur, hubungan komunikasi suami istri, orang tua, anak itu tidak baik, bagi saya itu bukan sukses sejati. Bagi saya bukan sukses sejati. Tapi sebaliknya, keluarga tidak boleh juga dipakai sebagai alasan untuk kita tidak melayani dengan yang terbaik. Nggak bisa juga. Jadi seseorang, saya sering katakan seorang pria itu hebat di luar rumah, belum tentu dia hebat di dalam rumah.
Tapi kalau seorang pria hebat di dalam rumah, dia juga hebat di luar rumah. Dan disitulah letak keseimbangannya. Gitu, ya. Jadi nggak boleh mengutamakan keluarga, terus yang lain jadi disingkirkan juga. Nggak ada prioritasnya, nggak bisa begitu juga. Gitu. Tapi keberhasilan sejati seseorang, itu semuanya tolok ukurnya dilihat dari keluarganya. Oke. Sangat terinspirasi Pak dengan cerita Pak Siono, keluarga Pak Siono. Thank you buat ceritanya. Mungkin ada ini Pak Siono, apa yang harus dilakukan khususnya buat para pelayan Tuhan, leader, supaya pelayanan mereka juga bisa jadi berkat gitu Pak. Bukan cuma di keluarga aja, tapi sampai keluar mungkin pelayanannya mereka ini ya bisa jadi berkat buat banyak orang kayak gitu Pak. Ya, bagaimana supaya hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama menurut saya, tanamkan nilai-nilai kepada keluarga kita sendiri. Supaya keluarga kita tuh justru jadi supporter terbaik kita melayani di luar. Ya. Tidak menjadi penghalang, tapi justru jadi supporter yang terbaik. Dengan demikian, ketika kita melayani keluar, sebetulnya itu kita tim dengan keluarga kita melayani. Karena doa mereka, support mereka, dukungan mereka, itu akan membuat kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk melayani orang lain atau melayani di luar rumah kita. Itu yang pertama. Kedua, jadilah teladan. Ya, jadilah teladan di keluarga. Kenapa saya selalu tolok ukurnya keluarga? Karena itu memang sukses sejati itu diukur dari keluarga. Kalau kita jadi teladan buat keluarga, maka di luar rumah, di luar keluarga kita pun pasti akan melakukan yang terbaik. Kita pun pasti akan jadi teladan buat orang lain. Kenapa? Karena orang yang paling tahu siapa kita, itu orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Ya kan? Nah, khotbah atau pelayanan yang terberat itu di depan anak istri. Ya kan? Kalau ada anak istrinya dengerin dia khotbah, itu hal yang terberat. Itu khotbah terberat. Ya. Tapi saya paling suka kalau saya melayani ada anak istri saya di situ yang dengerin saya. Karena mereka itu supporter terbaik saya. Mereka tahu persis bahwa kalau yang saya katakan dan saya ajarkan kepada jemaat tidak seperti itu yang saya lakukan di rumah, mereka akan menjadi kritikus pertama saya. Gitu. Nah, sebagai leader, pemimpin, kita harus berani. Untuk apa? Untuk kita dikritik oleh keluarga kita. Ya, dengan cara itu kita harus berjuang jadi teladan. Kalau kita jadi teladan, kita jadi role model di keluarga, di luar rumah, kita itu akan jadi teladan juga. Itu. Dan, jadi jadikan keluarga sebagai tim kita untuk melayani keluarga. Pasti berbuah banyak. Pelayanan kita di luar pasti akan memberkati. Oke. Ya. Mungkin ada pesan terakhir Pak, sebelum saya tutup, karena waktunya juga sudah lumayan cukup lama, cukup panjang. Buat para leader yang ada di GMS Surabaya, mungkin ada pesan terakhir? Ya, pesan saya, jadilah teladan dalam segala hal. Ya, karena seorang pemimpin itu hanya diikuti karena teladannya. Ya, jangan jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Ya, jadi teladan, jadi role model, ya, supaya saudara bisa diikuti sebagai seorang leader, baik di keluarga, baik di pelayanan di luar keluarga, ya, apalagi buat diri sendiri, ya, mesti harus jadi teladan. Ya. Sebelum Anda mengatakan dan mengajar kepada orang lain, lakukan lebih dulu. Hidupi apa yang Anda katakan, supaya Anda bisa mengatakan apa yang Anda hidupi. Itu akan powerful mengubah hidup orang. Oke. Ya, as a leader, sebagai seorang pemimpin. Ya.
Luar biasa Pak Siono. Nggak kerasa sih ngomong-ngomongnya, ngobrol-ngobrolnya, tapi banyak yang saya dapatkan juga. Yang pasti kayak ini tadi lebih utama. Jadi role model di keluarga, nanti itu keluar akan sama gitu. Bukan cuma sekedar kita ngomong, tapi kita sudah melakukannya. Bukan ngomong untuk diri sendiri, tapi juga buat untuk orang lain. Ya, dan saya percaya kita ke depan juga mungkin akan lebih dalam lagi Pak bahasnya, panjang lebar di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi thank you buat waktunya, buat Pak Suyono sudah meluangkan waktu buat kita. Dan bagi teman-teman leader, saya percaya apa yang kami bicarakan hari ini sungguh-sungguh memperlengkapi setiap kita, bagaimana kita menyingkapi, bagaimana ketika kita harus melayani, dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu, baru kemudian melayani di luar. Dan tentunya yang utama kita harus mengasihi Tuhan. Ya, demikian hari ini, sampai berjumpa di GMS Leadership Podcast berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.